Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk diberikan kelancaran dalam belajar dan yang ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita di kehidupan yang akan datang, ya, di waktu yang akan datang. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Amin. Berdoa dapat dicukupkan. Selamat pagi semuanya, apa kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Selamat pagi Pak, alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Pagi hari ini 4 Oktober 2021 di Bogor ya. Mungkin yang di luar Bogor bisa beda hari. Kita nggak tahu, ada yang mungkin di Australia atau di Islandia kan nggak tahu ya. Mungkin beda hari dengan kita. Baik, sekarang bagaimana saya menanyakan bagaimana minggu lalu tentang UTS-nya, PTS-nya. PTS pertama kalian di Smartbook. Sensasinya bagaimana sensasinya? Ada yang mau cerita nggak? Ayo, salah satu dong cerita. Bagaimana sensasi? Apa yang membedakan PTS kemarin dengan mungkin PTS-PTS yang pernah kalian alami atau ulangan yang kalian alami di SMP gitu? Lebih gampang, lebih susah atau gimana gitu? Tolong deh. Kan ya online juga kan? Coba salah satu cerita deh. Ada yang mau cerita nggak? Salah satu deh, masa nggak ada yang mau cerita? Rifki aja, Rifki Mariadi. Coba. Iya Pak. Gimana menurut kamu PTS minggu lalu? Ya. Tetap sulit sih. Pertama kali PTS di Smartbook. Apa yang membuat sulit? Teknisnya atau soalnya atau apanya? Teknisnya kemarin. Teknisnya ya. Ya. Jadi mungkin berbeda karena menggunakan GAEX itu ya. Iya. Kalau dulu waktu SMP PTS-nya gimana? Lewat Google Form. Oh, pakai Google Form. Oke. Ya. Udah itu aja. Tapi lancar ya? Ya ada masalah sedikit kemarin. Tapi akhirnya lancar. Alhamdulillah. Soalnya tapi gampang ya? Ya tidak terlalu susah. Tapi bisa. Oke, alhamdulillah. Oke. Mungkin ada yang mau terima kasih buat Rifki ya untuk udah sharing. Mungkin yang lainnya mau sharing tentang pengalaman PTS kemarin. Santai aja dulu ya. Mungkin di itunya sih Pak, ada beberapa mata pelajaran yang soal sama jawaban itu nggak sinkron. Jadi ada yang nggak ada jawabannya. Oh, jadi gitu. malah bikin pusing. Ya. Itu kalau kayak gitu, kalau kamu memang yakin ya, harusnya kalau kamu yakin jawabannya nggak ada di dalam situ, ya ini di screenshot terus dilaporin ke gurunya. Itu soalnya tuh bisa dianulir. Jadi dari gurunya itu bisa nggak dinilai itunya gitu. Itu bisa. Jadi dilaporin aja ke gurunya harusnya. Itu ya. Nanti kalau mungkin ketemu lagi kayak gitu, di itu aja. Kalau kamu benar-benar yakin, oh ini nggak ada jawabannya nih, itu di screenshot terus dilaporin ke gurunya gitu. Itu mungkin saran dari saya ya. Tapi overall lancar semuanya ya. Lancar. Oke. Ini sebenarnya kalau PTS kita itu kalau online ini karena PJJ ya, itu masih online itu ya kita menggunakan GAEX ini ya. Kita menggunakan GAEX, tidak menggunakan Google Form karena keamanannya lebih inilah dari GAEX. Terus apalagi kalau kita belajar dari pengalaman, kalau Google Form itu ada yang pakai hack gitu ya, bisa ngelihat kunci jawabannya gitu. Jadi kita berusaha untuk itu, terus kita acak random ya. Kalau pakai guys kan diacak random soalnya, jadi tiap anak itu beda-beda. Terus
Mungkin untuk yang bahasa Inggris itu tidak bisa ditranslate ya, karena kita pakai gambar kalau bahasa Inggris. Makanya dulu tuh pakai ditulis, pakai diketik gitu. Ternyata ada yang curang pakai translate. Jadi lebih mudah gitu. Tapi sekarang kita pakai, soalnya kita screenshot pakai gambar, jadi nggak bisa ditranslate pakai translator yang ada di browser gitu. Nah, nanti masukan dari kalian akan sangat kami butuhkan untuk mengembangkan GAEX ini agar lebih baik seperti apa. Sebenarnya kalau kalian offline itu, kalau pembelajaran tatap muka langsung ya, PTS-nya itu tulisnya itu esai, nggak ada pilihan ganda. Nah, ulangannya itu esai kalau PTS, full esai. Itu kalau nggak bisa ngerjain ya udah kosong jawabannya. Nah, senior kalian dulu juga itu ada yang mungkin belajarnya terlalu mepet, terus ngeblank, akhirnya dikumpulin kertas kosong. Cuma ada tulisan namanya dia. Itu juga ada kayak gitu. Dulu. Tapi sekarang karena kita jarak jauh, ya kita pakai GAEX itu udah paling gampang lah gitu. Oke, pada pertemuan kali ini ya, saya tidak akan membahas tentang PTS ya, nanti mungkin di sesi yang lain kita akan bahas. Terus ulangan harian juga sudah saya kasihkan jawabannya ya, pembahasannya sebelum PTS kemarin di Google Classroom kalian masing-masing. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yaitu tentang hukum dasar kimia. Nah, sebenarnya saya tadi cukup merasa senang ya hari ini. Kenapa? Karena mulai ada kehidupan di Semako di sekolah ini. Saya lagi di sekolah, mulai ada kehidupan, senior-senior kalian sudah pada masuk, kakak kelas kalian yang kelas 11, 12, 13 sudah pada praktik. Jadi saya rasa sudah sangat lama gitu merasakan itu ya. Terakhir tuh masuk semua itu sekitar bulan Februari 2020 ya. Terus ada masuk kita bergantian itu kemarin bulan Mei kalau nggak salah. Ya, terus sekarang baru masuk lagi, jadi kayak kangen gitu mendengar suara anak-anak di sekolah ya. Jadi sangat senang lah menurut saya. Dan saya menunggu pertemuan dengan kalian yaitu tanggal 26 ya kalau setelah mulai masuk. Jadi dipersiapkan yang sudah disetujui oleh orang tua, dipersiapkan kesehatannya juga disiapkan, mentalnya juga jangan sampai nanti megang alat gelas di grafi itu jadi gemeteran terus atau tiba-tiba lupa gitu ya. Nah, di sini kan kalian nanti akan belajar bersama, terus nanti ketemu sama teman-teman sekelasnya, teman-teman beda kelas secara langsung, walaupun mungkin di luar kalian sudah pernah ketemu langsung, tapi kan di kelas itu berbeda ya, suasananya berbeda. Oh, ternyata anak ini tuh gini gitu, asik. Oh, ternyata ini so asik gitu kan. Nanti ketahuan tuh teman-teman yang asik dan so asik. Emang ada, pasti ada lah ya. Terus nanti mungkin kalian ketemu soulmate kalian atau sahabat-sahabat kalian di kelas, ternyata anak ini asik jadi teman sampai nanti teman hidup mungkin ya, mendampingi kalian bersama. Yang kita nggak tahu ya, siapa tahu kalian berjodoh ditemukan di sini kan kita nggak tahu. Oke, itu mungkin mengantar kita pada pagi hari. Kita akan belajar tentang hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia ini sudah saya share materinya di Google Classroom melalui sites, ada di situ ada video, terus ada bahan bacaan kalau nggak salah ya, ada modul yang saya share, terus ada post test yang sudah kalian kerjakan, terus ada pembahasan juga yang sudah di pembahasan post testnya juga sudah ada, lalu juga ada latihan soal yang harusnya hari ini sudah dikumpulkan semua. Oke. Nah, tapi saya cek tadi ada beberapa yang belum mengumpulkan ya, itu nanti berimbas ke kalian lah ya. Nanti bagaimana, tapi yang penting kalian sudah berusaha. Sebenarnya saya cuma melihat bagaimanakah kalian itu memahami materinya, apakah sudah paham atau belum gitu tentang hukum dasar kimia. Karena ini tuh penting. Kenapa penting? Karena namanya hukum dasar. Hukum dasar ini nanti akan kalian pakai selama kalian itu belajar kimia di jenjang manapun, baik masih di Semakbo ataupun di perkuliahan atau mungkin nanti kalian belajar kimia dimanapun itu pasti akan dipakai namanya hukum dasar kimia. Karena hukum dasar kimia itu yang menjadi dasarnya.
aplikasinya. Nanti setelah ini kan kalian juga belajar stoikiometri kan di pelajaran rutin, ada stoikiometri, konsep mol. Nah, konsep mol dan stoikiometri itu dasarnya dari hukum dasar kimia ini gitu. Nah, stoikiometri itu hampir di semua reaksi kimia itu pasti menggunakan stoikiometri. Ya, nanti kalian akan terapkan di kehidupan kalian. Oleh karena itu harus dipahami dari sini. Oke. Ada 5 hukum dasar yang akan kita bahas. Saya akan mereview sedikit ya. Saya akan mereview sedikit. Mungkin nanti kalian saya minta untuk mengerjakan latihan-latihan soal juga yang telah saya siapkan gitu untuk menguji apakah kalian sudah bisa atau belum. Nanti silakan kalau mungkin ada pembahasan. Oh, saya belum paham di hukum Proust ya, silakan ditanyakan gitu ya. Langsung aja ditanyakan di sini biar jelas ya. Karena nanti selanjutnya kalau kalian di sini udah jelas, kita akan masuk ke bab selanjutnya termokimia. Ya, karena pertemuan kita sangat terbatas ya, sudah mendekati akhir semester. Kan udah setengah semester nih, tinggal setengahnya lagi kan, tinggal kurang lebih 6 sampai 7 pertemuan lagi gitu ya dengan kimia dasar 1. Oke. Saya akan mulai dengan menyampaikan materi di sini ya. Tentang hukum dasar kimia. Udah kelihatan PPT-nya? Sudah, Udah Pak. ya. Oke, Sudah kelihatan, Pak. sip. Nanti kalau ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan aja ya, membuka mic-nya langsung. Tentang hukum dasar kimia ya. Hukum dasar kimia ini ada 5 hukum dasar yang akan kita pelajari, di mana kelimanya ini sudah dilakukan penelitian melalui metode ilmiah yang sangat komprehensif dari para pendahulu kita, ya, para ilmuwan-ilmuwan terdahulu, yaitu ada hukum Lavoisier yang tentunya ditemukan oleh Lavoisier, ya. Nama-nama ini berasal dari penemunya ya, atau yang kita sebut sebagai hukum kekalan massa. Yang kedua ada hukum Proust atau hukum perbandingan tetap. Dan ketiga ada hukum Dalton, ya, atau yang namanya hukum perbandingan berganda. Lalu ada hukum Gay-Lussac, yaitu hukum perbandingan volume, dan hipotesis Avogadro. Itu atau disebut hukum perbandingan jumlah molekul. Oke. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, ini tokoh di balik hukum-hukum dasar tersebut ada Antoine Laurent Lavoisier, ada Joseph Louis Proust, ada John Dalton, ada Joseph Louis Gay-Lussac, dan Amedeo Avogadro. Ya, kalau dilihat dari nama-namanya ini kebanyakan mereka berasal dari daratan Eropa ya. Kalau mungkin dari daratan Cina namanya mungkin beda gitu ya, atau dari Korea mungkin Kim Jong Un atau siapa, atau Seo Hong-gi atau Han Ji Pyong gitu mungkin kalau dari daratan Korea. Kalau dari orang Arab mungkin ya namanya Muhammad Al Faruq atau Al Jabar yang gitu ya. Kalau daratan Indonesia Nusantara mungkin Joko Widodo gitu, atau mungkin Sulaiman atau ya Maman Suraman gitu ya kalau orang Sunda. Nah, kalau dari sini kan kita lihat dari mereka kebanyakan dari Eropa. Ya, saya sangat berharap ini nanti kedepannya ada hukum-hukum yang lain yang mungkin namanya hukum Hasnan Habib gitu mungkin ya. Kita kan nggak tahu ya, mungkin anak cucu kalian nanti belajar itu kan kita nggak tahu. Kan ilmu pengetahuan itu berkembang ya. Oke. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas tentang hukum kekalan massa. Di mana hukum kekalan massa ini disebutkan oleh Lavoisier, yaitu dalam sistem tertutup massa zat sebelum dan sesudah reaksi itu sama ya. Lihat itu massanya ya di sini yang kita ini kan apa? Jadi kita fokus itu di massa. Jadi massa zat sebelum dan sesudah reaksi itu sama. Misal di sini saya punya propana yaitu C3H8 yang kita bakar ya dengan oksigen. Jadi reaksi pembakaran itu pasti menggunakan oksigen ya. Oleh karenanya kalau kalian misal dulu pernah praktik itu ya, pernah praktik kalau ada lilin terus ditutup pakai gelas terus apinya mati, itu karena oksigennya di dalam gelas itu habis gitu ya. Namanya pembakaran itu pasti menggunakan oksigen ya. Ini propana direaksikan dengan oksigen dibakar menghasilkan
kalau pembakarannya sempurna pasti menghasilkan CO2 dan H2O. Gitu ya. Nah, untuk masanya itu sendiri berarti nanti masa sebelum reaksinya di sini antara si propana dan oksigen ini kalau dijumlahkan akan sama dengan setelah reaksi, ya. Setelah reaksinya itu ada CO2 dan H2O. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi maaf nanti tadi ada yang datang ya. Jadi itu hukum Lavoisier, hukum kekalahan massa. Ini saya rasa sangat mudah ya, sangat mudah. Intinya dalam sistem tertutup ya, dalam sistem tertutup massa sebelum dan sesudah reaksi itu sama. Nah, reaksi itu kan seperti ini ya. Kalian sudah diajarkan untuk menulis reaksi yang sempurna kan? Nah, ini tanda ini tuh menunjukkan tanda panah itu menunjukkan adanya reaksi di situ. Nah, sekarang ini ada sebuah contoh. Misal semua reaksi ini habis, yaitu saya punya propananya 44 gram, lalu ada oksigennya 160 gram. Ternyata setelah reaksi, saya mendapatkan karbon dioksidanya 132 gram. Berarti uap air yang dihasilkan berapa gram? 72 gram, Pak. 72 gram. Dari mana? Yang pertama kan dijumlahin dulu, Pak. Yang 44 gram tambah 160. Nah, itu jumlahnya dikurang sama massa 3 CO2 itu. Jadi sisa 72. Oke, terima kasih ya buat Malik Akmal penjelasannya. Jadi sudah disebutkan oleh Malik Akmal tadi ya, bahwa ini kan reaksinya ini si propana dan oksigennya itu dijumlahkan dulu masanya, dan ini hasilnya dikurangi dengan ini. Ini akan ketemu si massa si H2O-nya kayak gitu. Itu 72 gram. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya tentang hukum kekalahan massa? Cukup jelas ya? Baik. Nah, berkaitan dengan hukum kekalahan massa, nih, ada dua case yang akan saya tanyakan. Jadi bagaimana pada proses pengkaratan pada besi? Karat itu kan reaksi kimia ya, perubahan kimia. Apakah berat besi di awal sebelum dia berkarat itu akan sama dengan besi sesudah berkarat? Menurut kalian sama nggak masanya? Sama, Pak. Sama, menurut sama. Kenapa bisa sama? Pernah mencoba atau gimana? Nggak pernah sih, nggak pernah nyoba, Pak. Nggak pernah Cuma nyoba. kan kalau ini yang baru dibahas hukum kekekalan massa, di hukum kekekalan massa itu massa sebelum dan sesudah reaksi itu sama. Oke, jadi besi yang baru sebelum berkarat sama besi yang sudah berkarat itu menurut kamu sama ya? Mungkin, Pak. Oke, menurut Salma sama. Ada yang berpendapat lain, Pak, menurut saya lebih berat yang sudah berkarat, atau Pak, menurut saya lebih berat yang sebelum berkarat, atau yang lain? Ada yang itu Kak? Ada yang mau berpendapat nggak? Oh, menurut saya sih beda, Pak, beratnya. Berat yang berkarat tadi. Ya. Soalnya kan besinya itu ditambah dengan massa oksigen, jadi bertambah massa. Oke, terima kasih buat Malik Akmal ya. Ada yang mau berpendapat lain? Satu lagi mungkin? Bisa menguatkan pendapat Malik atau pendapat Salman dikuatkan atau boleh mengcounter semuanya? Satu lagi. Tadi 10-2 udah, 10-3 sama udah, 10-1 deh, sekarang 10-1. Salah satu coba 10-1 berpendapat. Halo 10-1. Angel coba, Angel Julia 10-1. Halo Angel. Ya Pak. Gimana menurut kamu? Kalau menurut aku sama kayak Malik. Sama kayak Malik, jadi beda Iya. masanya. Oke, terima kasih buat Angel ya. Jadi gini, massa kalau kita timbang ininya saja, kita timbang besinya saja, sebelum dan sudah reaksi itu pasti berbeda masanya.
Sebelum dan sesudah berkata pasti berbeda. Berarti menyalahi hukum kekekalan massa dong? Bukan. Nah, di sini kita harus memperhitungkan jumlah oksigen yang bereaksi dengan besi. Karena besi yang berkarat itu kan bereaksi dengan oksigen ya. Kita tidak menghitung oksigen yang bereaksi dengan besi tersebut. Ya. Pasti berbeda, pasti ada yang bereaksi dan dia menghasilkan zat baru. Misal Fe jadi Fe2O3, misal seperti itu. Itu kan jadi dua zat yang baru. Jadi dua zat yang berbeda antara Fe dan Fe2O3. Berarti akan masanya akan berbeda karena ada oksigen yang terikat dengan si besinya. Sama kasusnya ketika yang kedua, pembakaran kertas. Kertas sebelum dibakar, dengan sesudah dibakar, abunya yang kita timbang, itu pasti berbeda. Kenapa? Karena dalam reaksi itu, kita tidak memperhitungkan oksigen di udara bebas ini bereaksi di dalam reaksi tersebut. Kita tidak menimbangnya. Makanya tadi, pada kan hukum kekekalan massa ini tadi kan disebutkannya pada ruang tertutup, ya, pada ruang tertutup. Artinya kalau dalam ruang tertutup itu tidak ada pengaruh dari luar. Jadi semuanya sudah dihitung antara di dalam ruang tertutup itu reaksinya apa dan apa zat apa di dalam ruang tersebut itu sudah dihitung. Tapi kalau di udara bebas kayak besi berkarat atau kertas dibakar, itu kan kita tidak menghitung jumlah oksigen yang ada di udara bebas ini yang bereaksi sehingga dia membentuk zat baru tersebut. Gitu. Jadi gitu ya. Dia tidak menyalahi aturan, tapi kita saja yang mungkin salah dalam mengukurnya, harus memperhitungkan oksigen yang bereaksi. Itu tentang hukum kekekalan massa. Nah, selanjutnya kita masuk ke hukum Proust, yaitu hukum perbandingan tetap, yang berbunyi perbandingan unsur-unsur dalam tipe senyawa ini selalu tetap. Nah, perbandingan bukan massa. Tentunya perbandingannya perbandingan apa? Perbandingan massa. Ya, perbandingan massa dari unsur dalam tipe senyawa itu tetap. Misal seperti ini, ya. Ada 4 atom timbal dan 4 atom es gitu ya. Atau sulfur atau belerang. Dia membentuk PbS gitu. Nah, perbandingannya 1 banding 1, satu atom berbanding dengan satu atom, ya, membentuk senyawa, molekul senyawa timbal sulfida, begitu. Nah, jika yang sulfurnya itu atau belerangnya itu menjadi 6, tapi jumlah timbalnya itu 4, itu tidak menjadi mereka menjadi PbS2 atau seperti itu. Tetap menjadi PbS gitu ya. Tetap menjadi PbS. Jadi perbandingannya itu tetap jadi 1 banding 1. Satu molekul satu atom Pb dengan satu atom S membentuk satu molekul PbS gitu. Jadi kayak resep lah. Ini saya lebih menyebutkannya itu resep, hukum Proust, resep. Kalau misalkan seperti ini. Misal dalam resep pembuatan kue itu membutuhkan 1 kg telur dan 1 kg gula untuk membuat satu kue. 1 kg telur dan 1 kg gula. Kalau kamu dikasih bahan 2 kg telur dan 1 kg gula, apakah kamu pakai semua telurnya? Pasti enggak kan? Karena resepnya itu 1 kg telur dan 1 kg gula. Nah, di situ akan berarti telurnya kalau tadi 2 kg berarti hanya dipakai 1 kilo. Nah, sisanya itu menjadi sisa yang tidak bereaksi kalau dalam reaksi kimia itu seperti itu. Oleh karenanya si Proust ini itu tuh menyempurnakan hukum Lavoisier, bukan menyalahkan tapi menyempurnakan. Menyempurnakan hukum Lavoisier bahwa di dalam pembentukan suatu senyawa itu perbandingan massanya itu selalu tetap. Jadi kalau ada yang berlebihan, ya nggak dipakai semua, gitu loh. Nggak dipakai semua, hanya yang yang dibutuhkan berapa dan sisanya akan menjadi sisa yang tidak bereaksi atau sisa pereaksi yang tidak bereaksi, kayak gitu. Misal contohnya seperti ini, ya. Ada reaksi dengan magnesium dengan oksigen membentuk magnesium oksida. Nah, perbandingan massa magnesium dengan oksigen itu 3:2 di dalam magnesium oksida.
kalau kita ingin membuat 100 gram magnesium oksida atau kita ingin mendapatkan 100 gram magnesium oksida, berarti berapa magnesium dan berapa oksigen yang harus kita siapkan. Itu bisa dihitung di sini, ya, menggunakan hukum Cross ini, gitu. Atau hukum perbandingan tetap. Jadi, menurut kalian berapa magnesiumnya dan berapa oksigennya untuk mendapatkan 100 gram magnesium oksida? Magnesiumnya Magnesiumnya 60%, 60 gram, 60, oksigennya 40 gram. 40. Oke, jadi magnesiumnya 60, oksigennya 40. Oke, gitu ya. Ini berarti masih mudah ya. Oke, cara menghitungnya seperti ini ya. Untuk massa magnesium kan 3 ya. 3 dibanding 3 tambah 2 berarti 5 dikali 100 ketemu 60 gram. Kalau oksigennya ya sebaiknya 2 per 3 tambah 2. 3 tambah 2-nya itu dari sini, dari perbandingan ini ya. Oksida. Kayak gitu. Itu baru untuk mendapatkan 100 magnesium oksida. Gitu. Nah, sekarang soalnya seperti ini. Kalau saya punya magnesiumnya 50 gram, ini kurang gram ya, 50 gram. Terus oksigennya 50 gram. Berarti magnesium oksida yang didapatkan berapa gram? 50 gram. Laili, menurut Laili 50 gram. Kenapa 50 Iya, gram? Pak. Kenapa 50 gram? Karena kan perbandingan Mg sama O-nya kan 3:2. Maka si MgO ini 3 ditambah 2 sama dengan 5 kan. Nah, bingung Pak jelasinnya. Nah, enggak, berarti nanti menyalahi hukum Lavoisier dong. Kan ini sebelah kiri ini kalau dijumlahkan 100. Benar nggak? Kan seharusnya sebelum dan sudah reaksi itu sama masanya. Benar nggak? Ayo, ada yang mau berpendapat lain selain Laili? Coba. Perbandingan Boleh coba nggak, Pak? Boleh. Coba, Malik. Kalau menurut saya, MgO-nya itu totalnya jadi 83,33 gram. Nah, kalau saya kan caranya yang berat magnesiumnya dia 50 dibagi 3/5. Dia 50 kali 5/3, hasilnya kan 83 tuh, Pak, yang MgO-nya. Nah, kalau cari oksigennya berarti tinggal kurang aja, Pak. 83 dikurang 50 jadinya 33,33 gitu gram, Pak. Jadi menurut Malik ya, hasilnya berapa? Jadi kalau menurut saya berat O2-nya yang bereaksi 33 gram. 33 gram. Dan hasil MgO-nya 83,33 gram, Pak. 83,3. Jadi di sini ini yang bereaksi ya? Pak, yang bereaksi. Yang bereaksi ini 50 gram, ini 33 gram, hasilnya 83. Ini berarti 0,3 ya? 83,3. Iya. Berarti ini yang tidak bereaksi berapa? 16,7. Iya, Pak. Ini tidak bereaksi. Oke. Tidak bereaksi. Tidak bereaksi. Oke, itu menurut Malik. Ada yang mau menambahkan nggak? Ada setuju dengan Malik gitu? Ayo yang lain? Oke, ada yang jawab. Saya dicuekin. Oke, kita coba ini ya. Saya akan coba membahasnya. Jadi bagaimana sih? Nah, jadi seperti yang saya sebutkan tadi, untuk itu kan resep ya. Resep itu harus sesuai perbandingan. Perbandingan resepnya itu harus 3:2 antara magnesium dan oksigennya. Ya, harus perbandingannya 3:2. Ya. Jadi tadi itu misal saya contohkan ini tadi, kalau misal perbandingan gula dan telur itu tadi kan 1:1 kilo 1 kilo. Kalau telurnya 2 kilo,
itu telur itu nggak dipakai semuanya 2 kilo. Yang dipakai tetap 1 kilo sesuai dengan karena si gulanya 1 kilo kayak gitu. Nah, sama kayak ini. Jadi antara si magnesium dengan oksigen ini harus habis salah satu. Syaratnya reaksi itu berlangsung kan ketika reaksinya itu masih ada. Dua reaksinya itu masih ada. Jadi reaksi itu akan berjalan terus dan berhenti ketika reaksinya habis. Reaksi habis itu syaratnya 2. Salah satu yang habis atau dua-duanya habis. Kalau dua-duanya habis itu disebut reaksi yang sempurna. Gitu ya. Karena dua-duanya habis. Dua-dua reaksinya habis. Kalau salah satunya habis, misal magnesiumnya saja yang habis, itu juga reaksi sempurna, tapi nanti oksigennya juga bersisa gitu, sesuai dengan resepnya. Jadi misal kalau kalian ibaratkan, oh ini bahan bakarnya itu antara magnesium dan oksigen. Kalau magnesiumnya habis, ya udah berhenti reaksi itu. Atau oksigennya habis juga berhenti. Atau dua-duanya habis baru berhenti. Tapi sebelum magnesiumnya habis atau oksigennya habis atau dua-duanya habis, itu reaksi akan terus berjalan. Gitu ya, logikanya seperti itu. Paham ya? Jadi kita harus mempertimbangkan apakah magnesiumnya yang habis atau oksigennya yang habis. Nah, kita cek duluan mana yang habis atau mereka habis bareng. Duluan mana gitu. Nah, yang pertama kita hitung ketika magnesiumnya habis. Ketika magnesiumnya habis, berarti berapa oksigen yang kita butuhkan. Untuk menghabiskan 50 gram magnesium dengan perbandingan 3/2, maka kita membutuhkan oksigen sebanyak, ya kita sekali silang, 33,33 gram oksigen. Ya, jadi perbandingannya adalah 50 banding 33,33. Nah, case kedua, kalau oksigennya habis, untuk menghabiskan 50 gram oksigen, berarti berapa ya magnesium yang dibutuhkan? Ya, perbandingannya tetap 3/2. Ternyata untuk menghabiskan 50 gram oksigen, kita membutuhkan 75 gram magnesium. Sedangkan magnesium yang kita punya hanya 50 gram. Berarti kemungkinan kedua ini tidak akan terjadi. Gitu loh. Karena untuk menghabiskan 50 gram oksigen, kita butuh 75 gram magnesium. Sedangkan yang kita punya hanya 50 gram magnesium. Berarti kemungkinan yang kedua ini tidak mungkin terjadi. Kemungkinan pertama lah yang mungkin terjadi. Sehingga magnesium oksida yang dihasilkan adalah 83,33 gram. Loh, Pak, berarti ini menyalahi aturan hukum kekalan massa? Tidak. Ya, karena yang bereaksi itu hanya 50 gram magnesium dan 33,33 gram oksigen. Jadi sebelum reaksi ini totalnya kan 100. Setelah reaksi, totalnya juga 100. Sama. Jadi totalnya 100 itu didapatkan dari 83,33 magnesium oksida dari produk, ini kan disebut produk kan, ditambah dengan sisanya yaitu 16,67 ya, 16,67 gram sisa oksigen yang tidak bereaksi. Jadi sebelum reaksi itu ada 100 gram totalnya, setelah reaksi juga 100. Cuman 100-nya itu ternyata yang 83,33 gram adalah produk, sedangkan yang 16,67 gram adalah sisa oksigen ini yang tidak bereaksi. Sehingga hukum ini tidak membatalkan hukum Lavoisier, hanya menyempurnakan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Paham? Laili tadi udah paham ya? Laili? Udah, Pak. Sip, mantap. Ya. Mau nanya dong? Ya, ada yang mau bertanya tadi? Ya, saya Pak Diandra dari kelas. Ya, silakan Diandra. Kita bisa tahu perbandingannya itu dari mana, Pak? Apakah di setiap soal baku? Oke, siap. Terima kasih buat Diandra. Pertanyaannya sangat bagus. Kita lihat bisa tahu perbandingannya itu dari mana. Kalau di soal, berarti kamu harus mengikuti soalnya. Yang pertama ya. Tapi kalau nggak ada, kita bisa cari. Carinya di mana gitu ya. Kita akan bahas. Ini udah selesai ya. Kita akan bahas setelah ini. Nah, perbandingannya itu dari mana? Perbandingannya itu dari
massa atom atau molekul relatif, atau yang bisa disebutkan AR dan MR, gitu ya. Nah, coba ini AR-nya Mg itu kan 24, AR-nya oksigen itu 16. Di dalam magnesium oksida itu ada satu Mg dan satu oksigen, satu atom Mg dan satu atom O, gitu. Berarti kan perbandingannya 24 dibanding 16, ya kan? 24 dibanding 16 itu kan kalau kita sama-sama bagi 8 kan 3:2, gitu. Jadi itu kita dapat perbandingannya itu dari situ. Jelas ya, Diandra? Jelas, Pak. Kasih. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, sekarang di sini coba berapa perbandingan H dan O di dalam air? Perbandingan massa H dan O. Ada yang mau bisa jawab? Silakan dilihat tabel periodiknya, susunan unsur berkalanya untuk melihat AR-nya. 1:8. 2:8. 1:8, 2:8. Ada yang bilang 1:8, ada yang bilang 2:8. Ada yang benar yang mana? 1:8. 1:8, Pak. 1:8. 1:8. Oke. Jadi caranya kan ini kan hidrogen ini kan AR-nya kan 1. Sementara dalam air itu ada 2 hidrogen, berarti 2, ya kan? Oh, ini kan 16 AR-nya. Di dalam molekul air ini ada 1 O, berarti 1 dikali 16. Itu 2:16 atau 1:8. Gitu ya perbandingannya ya. Oke. Jelas. Terus, misalnya nih, berapa perbandingan C, H, dan O dalam asam asetat? C itu 12 AR-nya, H itu 1, O itu 16. Berapa perbandingan C, H, dan O di dalam asam asetat? Perbandingan massanya ya, bukan perbandingan jumlah atom. Hmm. 6:1:8 bukan, Pak? 6:1:8. Oke, menurut sama 6:1:8. Ada yang punya jawaban lain? Oke. Nah, jawabannya 6:1:8. Ya, C-nya kan ada 2, berarti 24. Hanya ada 4, berarti 4. O-nya ada 2, berarti 2 kali 16, 32. Berarti 24:4:32. Itu kalau dibagi 4 semuanya 6:1:8. Ya, gitu. Kalau ini berarti berapa perbandingan NaH dan O dalam NaOH? 23. 3:1:16. Pak. Oke, 23:1:16. Dah, cukup jelas ya tentang hukum perbandingan tetap. Jadi misal kalau ada tiga atom dalam satu senyawa, itu sama juga. Jadi salah satu reaksi itu akan terus berlangsung sampai salah satu reaksinya habis, atau duanya habis, atau ketiganya habis. Yang penting salah satu, ibaratkan mereka tuh bahan bakar lah. Kalau salah satu unsur saja habis, ya udah selesai reaksinya. Itu ya.
tentang hukum Proust. Kita langsung lanjut ke hukum ketiga, yaitu hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda. Nah, dia berbunyi agak panjang nih. Bila dua unsur dapat membentuk dua jenis atau lebih dari satu senyawa, di mana massa salah satu unsur tersebut tetap, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di mana karbon dan oksigen itu bisa membentuk dua senyawa, yaitu karbon dioksida dan karbon monoksida. Ini salah satu contohnya seperti ini. Berarti kan ini, bila dua unsur itu kan karbon dan oksigen ya, dapat membentuk dua jenis atau lebih senyawa. Ini bisa membentuk dua senyawa, yaitu karbon monoksida dan karbon dioksida. Di mana massa salah satu unsur tersebut tetap, jadi kalau massa misal karbonnya itu antara di dua senyawa ini kita buat sama, maka perbandingan oksigennya itu akan membentuk perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Begitupun sebaliknya, kalau oksigennya kita buat sama antara di karbon monoksida dan karbon dioksida, maka karbonnya akan membentuk perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Misalnya seperti ini, ya. Jadi perbandingan massa karbon dan oksigen di dalam karbon monoksida itu adalah 3:4. Kalau nggak percaya silakan dihitung sendiri ya. Karbon kan 12, O itu kan 16, ya kan? Sementara di karbon dioksida itu ada 3:8. Nah, di sini ya. 3:4 dan 3:8 perbandingan massa karbon dan oksigen di dalam karbon monoksida dan karbon dioksida. Nah, bentar. Sini dulu deh. Ke sini. Nah, ini maksudnya dari hukum perbandingan berganda ini ya. Kalau misal di sini karbonnya kita buat sama, berarti perbandingan O dalam CO dan CO2 itu kan 4:8, ya kan? 4:8 itu perbandingannya 1:2, bulat dan sederhana. Bulat itu maksudnya bukan yang desimal gitu ya. Dan sederhana ya sederhana, bukan yang pecahan yang ribet gitu ya. Gitu. Itu maksudnya dari hukum ini gitu. Nah, kalau kita balik misal oksigen yang kita buat sama. Misal oksigen yang kita buat sama berarti ini dikali 2, berarti jadi 6:8 dan 3:8. Ini oksigennya kalau sama berarti perbandingan C dalam CO dan CO2 itu sama dengan 6:3 atau 2:1. Jadi kebalikannya. Apakah selalu kebalikannya, Pak? Tidak selalu. Ya. Yang penting ini salah satu, misal kalau kita pengen tahu perbandingannya O, maka C-nya kita buat sama dulu. Kalau kita pengen tahu perbandingannya C, maka O-nya kita buat sama. Jadi gitu konsepnya ya. Seperti itu konsepnya. Nah, perbandingan ini itu juga bisa ditulis seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya kalian ada soal yang agak berbeda, kalian jangan kaget gitu ya. C di dalam O itu adalah 3/7 bagian, sedangkan O itu 4/7 bagian di dalam CO. Sama kayak CO2, C di dalam CO2 itu 3/11 bagian dan O adalah 8/11. Ini dapat angkanya dari mana, Pak? Ya, ini kan 7 ini adalah penjumlahan dari 3 ditambah 4, sedangkan 11 itu penjumlahan dari 3 ditambah 8. Jadi kalau misal ditulis seperti ini juga kalian harus paham gitu. Misal perbandingan C dan O dalam CO adalah 3/7 banding 4/7. Terus C dalam CO2 itu ada 3/11. Maka perbandingan O dalam C dan CO2 itu CO dan CO2 itu kamu harus tahu juga. Perbandingan 1:2 atau 2:1. Nah, sekarang saya punya contoh nih. Saya hapus dulu ya. Saya punya contoh. Ternyata nitrogen dan oksigen itu bisa membentuk 4 senyawa, yaitu N2O, N2O3, NO, N2O3, dan N2O4.
dengan masing-masing massa di dalam senyawanya ini. Yang saya tanyakan, menurut perbandingan Dalton atau menurut hukum Dalton, berapakah perbandingan oksigen dalam N2O, NO, NO2, O3, dan N2O4? Berapa perbandingannya? Ingat harus bulat dan sederhana kalau dia memenuhi hukum Dalton. Ada yang sudah bisa jawab? Saya boleh coba nggak, Pak? Boleh. Destari. Jawabannya 1:2:3:4 bukan, Pak? 1:2:3:4. Oke. Terima kasih buat Desta Ari Kurniawan. Yang lain ada yang punya jawaban berbeda? Kalau Desta gimana caranya coba? Ceritakan biar temannya tuh tahu. Kalau saya nyarinya kan yang dicari oksigen. Jadi berarti kalau penjelasan Bapak tadi nitrogennya harus disamain dulu kan. Nah, itu di NO itu kan masih 14. Jadi dikali 2 jadi 28. Nah, yang di kanan juga kali 2 jadi 32. Nah, berarti kan perbandingannya jadi 16:32 dibanding 48 dibanding 64. Nah, terus saya kecilin pakai 16 jadinya saya bagi semuanya pakai 16 jadi 1:2:3:4, Pak. Oke, terima kasih buat Desta Ari. Jadi seperti itu ya, teman-teman, caranya. Itu sudah sangat benar yang dijelaskan oleh Desta. Jadi yang dicari kan oksigen, berarti nitrogen ini kita buat sama dulu. Nah, ini yang belum sama kan tinggal ini doang nih. Nah, ini berarti kita kali 2. Ingat kalau ini dikali 2, ini juga harus dikali 2. Ini jadi 32. Terus jadi 16:32 banding 48 banding. Nah, jadi seperti ini. Atau kita kecilkan nih, saya bagi jadi 7 ya, 7/4, 7/8, 7/12, jadi 7/16. Gitu. Ini juga bisa, seperti ini juga bisa. Jadi 1:2:3:4. Nah, caranya seperti itu tadi. Ya, boleh ini diubah jadi 28, atau kalau saya biasanya saya kecilin, jadi angka yang lebih kecil. Ya, ini jadi 7/4, 7/8, 7/12, 7/16. Gitu. Jelas ya? Nah, ini kan udah sama nih, berarti tinggal ini aja. Oke. 1:2:3:4. Kalau saya balik, berapa perbandingan nitrogen di dalam keempat senyawa ini? Ada yang bisa jawab? Berapa perbandingan nitrogen di dalam keempat senyawa ini? Caranya sama dong. Kalau ini cari nitrogen, berarti oksigennya disamain. Pak, saya boleh coba gak? Boleh dong.
Berapa? Perbandingannya 8:4:3:2. 8:4:3:2. Ini ya? Iya. Oke, ini dari Azmi. Caranya gimana, Min? Coba ceritain nih. Kan yang nyari yang nitrogennya ya. Ya. Berarti oksigennya disamain. Ya, jadi berapa? Saya samain jadi nilainya 128. Nah, 128-nya dibagi masing-masing atom oksigennya. 128 bagi 16. Terus 128 bagi 16, 128 bagi 48, 128 bagi 64. Terus dikali gitu ya? Oh, jadi ya, hasilnya itu. Ya. Oke. Jadi terima kasih buat Asmi ya. Jadi ini kan biar sama itu Asmi jadi 128. 128, ini 128, ini 128, ini 128. Nah, ini untuk jadi 128 ini kali 2. Ini berarti juga dikali 2 gitu ya. Jadi 56. Nah, ini untuk jadi 128 dikali berapa? 128 dibagi 48. 2,667. Kalau saya gini dah. Oke. Mungkin lebih enaknya sih kalau saya. Nah, gini. Kita jadiin ini kan ada perbandingan lebih kecil ya. Ini kan ada perbandingan lebih kecil. Yang sama 16, 12, 8 dan 4. Kita jadiin jadi 48. Ya, jadi 48. 48. Berarti ini kan dikali berapa? 12 berarti ya? 12 kali 7. Berapa 12 kali 7? 12 kali 7 itu 2 kali 7, 14. 44. 44. Bukan 84, Pak. 84, sorry ya. 84. Terus ini berarti dikali 6 ya? 7 dikali 6. 42. Ya, 42 ya? Iya, 42. 42. 48. Terus yang ketiga, 48 dikali 4. Ini berarti 28. Ya kan? Ini berarti dikali 3 ya? 21. Oke, ini saya udah 48 semua kan? Nah, ini berarti tinggal disederhanakan. 84, 42, 28, 21. Jadi berapa dibagi berapa? Misalnya dibagi 7 semua. Ini bagi 7 3, ini bagi 7 4, ini bagi 7 6, ini bagi 7 12. Jadi perbandingannya 3 banding 4 banding 6 banding 12. Gitu untuk perbandingan nitrogen dalam 4 senyawa tersebut. Gitu ya. Ada pertanyaan dari sini? Untuk hukum hukum Dalton. Jelas ya? Jelas. Kita masuk ke hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume. Nah, kalau yang kita dari 3 hukum yang sudah kita bahas itu yang dititik beratkan adalah massa. Yang dititik beratkan adalah massa. Nah, hukum Gay-Lussac ini yang dititik beratkan adalah volume. Nah, karena yang dititik beratkan volume, maka hukum Gay-Lussac ini hanya berlaku untuk zat-zat dalam berwujud gas. Jadi untuk zat-zat yang wujudnya cair atau padat itu
itu tidak bisa menggunakan hukum perbandingan volume. Nah, karena hukum perbandingan volume ini hanya berlaku untuk gas. Oke. Jadi menurut hukum Gay-Lussac, pada suhu dan tekanan yang sama, jadi ada syaratnya. Syaratnya itu adalah diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Jadi kalau suhu dan tekanannya tidak sama, maka hukum ini tidak berlaku. Itu yang harus jadi poin penting ya. Syaratnya hukumnya pada suhu dan tekanan yang sama. Pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dengan gas-gas hasil reaksi membentuk perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Ribet ya? Oke, contohnya seperti ini. Gas hidrogen bereaksi dengan gas oksigen membentuk gas uap air. Ya. Nah, hidrogen itu kan H2, oksigen itu O2 untuk H2O. Nah, jadi untuk mencari perbandingan, kan ini kan perbandingan bilangan bulat dan sederhana, paling mudahnya itu kalian harus bisa menuliskan reaksinya dengan sempurna. Jadi ini untuk menjadi reaksi yang sempurna, koefisiennya berapa aja nih? Hidrogen, oksigen, dan uap airnya. Dua, satu, dua. 212. Baik ya, 212. Nah, perbandingan bilangan bulat dan sederhana yang menunjukkan volume masing-masing gas ini itu berasal dari koefisiennya. Jadi, koefisiennya itu 2:1:2. Ya, jadi volume 2 kali volume gas hidrogen harus direaksikan dengan 1 kali volume gas oksigen, itu hasilnya bukan 3. Walaupun mereka bereaksi habis. Hasilnya adalah 2 kali volume uap air. Kayak gitu. Perbandingannya itu sesuai dengan perbandingan koefisiennya. Gitu. Jadi misal di sini, saya punya 17 liter hidrogen. Berarti oksigen yang dibutuhkan untuk membentuk uap air itu adalah 8,5 liter. Karena perbandingan antara hidrogen dan oksigen itu adalah 2:1. Gitu ya. Sesuai dengan koefisiennya. Nah, hasilnya uap airnya itu bukan 17 ditambah 8,5, tapi hasil uap air yang dihasilkan adalah 17 liter juga. Gitu. Ya. Volumenya sesuai dengan perbandingan koefisiennya. Karena koefisien hidrogen dan hidrogen dan uap air itu sama, maka volumenya sama. Tuh. Jadi 17 liter hidrogen bereaksi dengan 8,5 liter oksigen membentuk 17 liter uap air. Tuh. Terus ada yang tanya gini, loh ini berarti menyalahi hukum perbandingan massa, Pak. Menurut kalian menyalahi nggak? Bertentangan dengan hukum Lavoisier nggak? Hayo. Menurut Kan kalian? kalau Salma massa, Pak. Ya. Kalau ini Jadi menurut Salma menyalahi nggak? enggak. Kenapa? Karena kalau buat Lavoisier itu kekekalannya massa bukan volumenya. Berarti nanti massa hidrogen tambah massa oksigen itu sama dengan massa uap air. Begitu ya, sama ya? Walaupun volumenya berbeda. Jadi menurut kamu massa hidrogen dan massa uap air itu sama nggak? Kan volumenya sama-sama 17 liter. Ada yang bisa membantu Salma? Massa hidrogen dengan massa uap air sama nggak? Kalau menurut saya sih beda, Pak. Kan massa jenis. Massa jenis hidrogen sama massa jenis uap air beda. Oke, jadi gitu ya. Jadi volume itu kan tergantung ukuran.
Kalau massa itu tergantung ya massa berat gitu loh. Misal saya punya ini, apa ini namanya, botol. Kalian ini kelihatan botol saya nggak? Kan ya. Ini misal volumenya 1 liter. 1 liter ini saya isi batu. Volumenya tetap 1 liter. Lalu saya isi air. Volumenya juga 1 liter. Apakah massanya sama? Beda. Pasti beda. Tapi volumenya sama. Gitu. Ya, jadi kalian harus bisa di situ jangan bingung ya. Volume dan massa itu suatu hal yang berbeda. Jadi tidak dijumlahkan kalau ini, tapi dilihat dari perbandingan koefisien. Gitu. Ini sudah ada juga contoh-contohnya kemarin di post test dan di latihan soal ya. Kalau kalian mengerjakannya pasti bisa. Nah ini, saya punya contoh soal. Seperti ini. Sebanyak 2 volume gas nitrogen bereaksi dengan 1 volume gas oksigen, membentuk 2 volume gas X. Rumus kimia gas X adalah, ayo silakan, coba dikerjakan. Menurut kalian rumus kimia gas X itu apa? Ini diukur pada suhu dan tekanan yang sama ya, sesuai dengan syarat hukum Gay-Lussac. N2O, Pak. N2O. Terima kasih buat Laili. Laili menjawab N2O. Ada yang punya jawaban lain? Coba Laili, disebutkan bagaimana kamu bisa menebak N2O atau menjawab N2O. Di sini 2 volume gas unsur nitrogen di alam kan itu N2. Maka karena dia 2 volume, maka angka koefisiennya jadi 2 N2 kan. Ditambah N2. O2. O2. Ya, terus jadi NXOY. Terus nanti kita cari si X-nya 2 NXOY. Terus nanti kita cari X sama Y-nya dari berapa unsur atom N di sebelah kiri sama di sebelah kanan itu jumlahnya harus sama. Oke, terima kasih buat Laili. Jadi benar sekali ya. Jadi nitrogen kan di dalam N2, oksigen O2. Ya, bentuk ini 2X gitu ya. 2NX dan OY. Karena volumenya berbanding ini ya, sesuai dengan perbanding koefisiennya. Berarti ini untuk setara, biar setara itu berapa? N-nya di sini 4. Di sini N-nya, X-nya berarti berapa untuk menjadi 4? Berarti ini X-nya jadi 2. X-nya 2, O-nya di sebelah kiri ada 2, ini dikali 2, berarti Y-nya juga 1 berarti. Jadi X ini adalah N2O. Seperti itu ya. Terima kasih buat Laili. Mantap sekali. Ya, ini tadi contohnya juga seperti ini ya. Biar setara jadi N2O. Nah, saya punya contoh lain nih. Ini hampir sama kayak yang kalian kerjakan di latihan soal kemarin. Nanti saya kasih pembahasan latihan soal. Kalau pembahasan post-test sudah saya share kan ya? Belum? Saya ingat saya sudah. Apa belum ya? Nanti saya share lah. Kalau belum, saya cek lagi di Google Classroom. Oke. Saya kasih waktu berapa menit? 3 menit yuk. Jawabannya apa? Yang A dan B.
Ini si Tama ini kenapa profit gambarnya orang joget-joget Tama ini. Ada yang sudah dapat jawabannya? Oh, agak susah banget. Gimana?
Gimana? Oke, coba perhatian ke sini dah. Ada yang mau mencoba jawab nggak? Kalau nggak kita bahas bareng-bareng nih. A saja gitu, nggak ada yang jawab. Saya mau, Pak. Tapi saya Coba. taunya yang A doang. Hah? Saya taunya yang A doang. Nggak apa-apa. A doang berapa? Yang A itu, bentar, Pak. 3, Pak. 3 liter. 4, Pak. 4. A 4 liter. Berarti CH4-nya 4 liter ya. Menurut Syafira. Ya. Udah, sampai situ doang ya. Iya. Ya, terima kasih buat Syafira. Malik, tadi mau jawab? Kalau menurut saya itu 2 liter. Yang CH4-nya? Iya. Oke, 2 liter. Terus yang B udah belum? B belum, Pak. Oke. Berarti ada 2 jawaban ya. Syafira itu 4 liter, Malik 2 liter. Kita coba cek apakah Malik yang benar atau Syafira yang benar atau dua-duanya salah atau dua-duanya benar. Kalau dua-duanya benar nggak mungkin ya. Dua-duanya salah itu mungkin. Coba kita perhatikan sini. Oke, suatu campuran gas CH4 dan C3H8. Ini ada Pradipta yang ngirim ke saya nih. CH4-nya 1,6 liter. Loh, ada 3 jawaban berarti ya. 1,6 liter. Coba kita cek ya. Campuran CH4 dan C3H8 sebanyak 6 liter dibakar sempurna oleh 18 liter gas oksigen. Jadi 2 gas ini itu ada di dalam satu ruang yang sama. Direaksikan bareng-bareng dengan oksigen. Artinya dia dibakar. Ya. Jadi bukan CH4-nya sendiri, C3H8 sendiri, tapi dalam satu wadah. Reaksinya seperti ini belum setara. Tentukan volume CH4 dalam campuran tersebut. Nah, caranya seperti ini. Pertama, kita tulis reaksinya dengan sempurna. Ya, reaksi 1 sempurnanya seperti ini. CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O. Ya. Yang pertama kita tulis reaksinya dengan sempurna. Nah, ini kalau sampai reaksi ini salah, udah, selanjutnya pasti salah. Oleh karenanya kamu harus bisa menulis reaksi dengan sempurna. Ya. Itu kenapa Butin selalu menekankan reaksi penting. Ya, karena ini step pertama salah, step selanjutnya nggak mungkin benar. Ya, reaksi kedua kita setarakan juga menjadi C3H8 ditambah 5O2 menjadi 3CO2 ditambah 4H2O. Coba cek sama udah setara apa belum? Nah, kalau menurut saya udah. Oke, ini step pertama. Tulis reaksinya dengan sempurna. Step kedua, kita misalkan. Misal CH4 ini volumenya X liter. Ya. Misal CH4 ini volumenya X liter. Berarti kita lihat ke reaksi pertama.
O2-nya berapa? Ada 2, Pak. Koefisien. Berarti kalau CH4-nya X, O2-nya berapa liter? 2X. 2X. Terus CO2 yang dihasilkan? X. X dan X. H2O-nya 2X. Gitu ya. Nah, seperti ini volumenya. Berarti kalau sudah diketahui CH4-nya X, C3H8-nya berapa? Bisa diketahui dong? 6 X, Pak. 6 X. Benar sekali. Kalau C3H8-nya 6 X, berarti ini tinggal dikali ya, ini dikali 5, 5X, 3, 4 gitu ya. Jadi seperti ini. Sampai di sini paham dulu? Jelas? Oke, jelas ya. Nah, sekarang kita pakai ini. Dibakar sempurna oleh 18 liter gas oksigen. Berarti jumlah oksigen di reaksi 1 ditambah jumlah oksigen di reaksi 2, totalnya adalah 18 liter. Berarti kita hitung. Nah, 2X ditambah 5 dikali 6 min X sama dengan 18 liter. Oke. Di 2X ditambah 30 dikurangi 5X sama dengan 18. Min 3X sama dengan min 12. X sama dengan 4 liter. Jadi X tadi apa? X adalah volume si CH4. Jadi CH4-nya volumenya adalah 4 liter. Gitu. Ya. Nah, sampai di sini paham ya? Ketemu ya, yang A 4 liter. Nah, sekarang yang B tadi kan tentukan total karbon dioksida dan uap air yang terbentuk. Nah, total karbon dioksida dan uap air. Ya tinggal kita masukkan X-nya kan sudah ketemu ya. X-nya udah ketemu. Berarti kita tambah masukkan sini. Berarti CO2 yang reaksi 1 dan reaksi 2 itu ditambahkan. Berarti di sini C3H8-nya 2 liter ya, udah jelas. Karena jumlah totalnya adalah 6 liter. Jadi CO2 sama dengan CO2 yang dari reaksi 1 kan X. Dari reaksi 2 kan 3 dikali 6 min X. Ya. Nah, ini saya teruskan 3 dikali 6 untuk 18, 3 dikali min X jadi 3 min X. Min 3X, sorry. Lalu X-nya dimasukkan, ya. X-nya dimasukkan, hasilnya CO2-nya adalah 10 liter. Dan sama halnya untuk mendapatkan H2O, tinggal dimasukkan X-nya, ketemu 16 liter. Gitu. Ya. Itu untuk soal seperti ini. Jadi tadi jawabannya yang benar itu untuk totalnya itu adalah 10 tambah 16, 26 liter. Gitu. Ya, ini Zaida menjawab totalnya 26 liter, Pak. Benar. Ya, sip, mantap buat Zaida. Ya, terima kasih sudah jawab. Ada Pradipta, ada Malik, tadi siapa yang jawab? Saila ya? Sahila. Atau siapa tadi? Lupa. Terima kasih jawabannya. Yang benar adalah 4 liter untuk si Syafira. Sorry, Syafira tadi yang jawabnya 4 liter ya. Jadi 4 liter untuk CH4-nya dan CO2-nya dan H2O-nya 26. Gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada yang tanya nih, Ataya. Pak, kok bisa 6 min X sama dengan C3H8? Dia lupa soal. Kalau yang tanya kenapa 6 min X sama dengan C3H8, tadi kan di soal dijelaskan, ya. Di soal tuh dijelaskan ini loh soalnya. Saya kasih tahu soalnya. Ataya ya. Saya balik lagi. Nah, ini soalnya. Campuran gas CH4 dan C3H8 itu 6 liter. Berarti kalau CH4-nya X,
Berarti C3H8-nya kan 6 min X. Soalnya kan campuran keduanya itu 6 liter. Gitu ya, Ata ya. Udah jelas? Sampai sini ada yang mau tanya lagi, silakan. Ya, nanti kalau ada soal seperti ini sudah nggak ada cerita, nggak bisa ya. Yang pertama disetarakan dulu reaksinya, lalu diibaratkan salah satu. Sebenarnya mengibaratkannya itu boleh si C3H8 atau boleh si CH4-nya. Yang penting itu campurannya itu diibaratkan. Gitu. Jelas? Kalau udah jelas kita masuk ke hukum yang terakhir. Yang terakhir adalah hipotesis Avogadro. Ya. Pasti ada yang tanya, Pak, kenapa yang ini disebut hipotesis? Kenapa yang lainnya disebut hukum? Nah, kalian berpikiran seperti itu enggak? Yang hukum Prost disebut hukum Prost, Dalton disebut hukum Dalton, yang Lavoisier juga hukum Lavoisier. Kenapa yang Avogadro ini disebut hipotesis? Ada yang tahu jawabannya enggak? Hipotesis itu apa sih? Belum tentu. Dugaan sementara. Ya, dugaan sementara. Kenapa yang Avogadro itu disebut dugaan atau hipotesis? Karena ya memang dugaan. Karena hipotesis Avogadro itu membahas tentang jumlah partikel, jumlah atom, jumlah partikel atom di dalam suatu zat. Dalam satu zat. Nah, orang-orang itu tidak tahu jumlah sebenarnya sesungguhnya itu tidak tahu. Real, secara realnya berapa itu tidak tahu atom itu, berapa jumlahnya. Ya, nggak tahu. Sama kayak gini, kenapa kalian sudah belajar teori atom kan? Kenapa disebut teori atom Dalton? Kenapa disebut teori atom Rutherford? Sudah dijelaskan di KD2 kan, teori-teori atom itu. Kenapa disebut teori atom? Ada yang bisa jelasin nggak? Coba nyoba nggak, Pak? Boleh lah. Kalau menurut saya, kenapa itu masih disebut teori? Karena belum dibuktikan secara penuh, Pak. Masih ada kayak kekurangan-kekurangan. Baik, terima kasih Malik. Oke, jadi jawabannya hampir benar ya. Kenapa disebut teori? Sebenarnya belum dibuktikan sih sudah. Cuman pembuktiannya itu bukan dalam bentuk itu. Kan kalau kamu belajar teori atom Dalton itu seperti bola pejal gitu kan. Tapi ternyata Dalton itu menggambar bahwa atom itu seperti bola pejal itu hanya sebuah dugaan dari hasil penelitiannya dia, dari hasil pembuktiannya dia. Namun sesungguhnya bentuk atom seperti apa itu belum ada yang tahu bentuknya seperti apa. Cuman ini kalau direaksikan nanti bermuatan positif, ini akan seperti ini. Akhirnya dia membentuk, oh kira-kira gambarnya seperti ini. Jadi nggak ada yang tahu bahwa bentuk atom itu seperti apa itu tidak ada yang tahu sampai saat ini. Ya. Jadi kenapa disebut teori? Karena perkiraan saja itu. Teorinya itu kalau dari percobaan seperti ini menghasilkan seperti ini, jadi secara teori pasti gambarnya seperti ini, bentuknya seperti ini. Tapi secara real tidak ada yang bisa memfoto atom thread gitu, bisa difoto ini bentuknya seperti ini, itu tidak ada. Sama kayak ini, jumlah yang bisa menghitung jumlah atom atau jumlah partikel di dalam suatu zat itu tidak ada yang bisa menghitung secara pasti, sampai koma-komanya itu nggak ada. Cuman diperkirakan, Avogadro itu memperkirakan. Makanya disebut hipotesis. Tapi berdasarkan penelitian Avogadro, sangat mendekati.
Jadi hasil yang hipotesis yang disampaikan Avogadro itu sangat mendekati dengan hasil percobaannya. Tapi untuk dia menghitung satu persatu gitu tidak ada. Dia tidak pernah menghitung satu persatu. Hanya saja diperkirakan secara teori harusnya seperti ini. Makanya dia disebut hipotesis. Sedangkan yang lainnya itu bisa dibuktikan. Kayak si Gay-Lussac. Dia sekian liter, kalau dijumlah sekian liter gitu. Kan udah bisa dibuktikan kan. Tapi kalau Avogadro ini menghitung jumlah partikelnya, jumlah atomnya itu. Karena itu dia tidak bisa membuktikan secara pasti jumlah partikelnya sampai digit terakhir itu. Tapi kurang lebih seperti itu. Jadi seperti itu ya. Kenapa disebut hipotesis Avogadro? Nah, bunyinya pada suhu dan tekanan yang sama, syaratnya sama kayak Gay-Lussac. Semua gas bervolume sama akan mengandung jumlah molekul yang sama pula. Dan perbandingan volume gas-gas yang bereaksi sama dengan koefisien reaksinya. Jadi ini sebenarnya sama kayak si Gay-Lussac. Hanya saja Gay-Lussac itu volumenya, kalau Avogadro itu jumlah molekulnya. Ya. Jadi kisah kayak gini. Yang inilah. CO2 dan di sini kan 10 liter ya. Sedangkan si oksigen ini 4 liter. Jadi misal kalau kita punya CO2 sebanyak 10 liter dengan oksigen sebanyak 10 liter. Asalkan dia di suhu dan tekanan yang sama, maka jumlah molekul mereka ada sama. CO2-nya itu misal sekian ratus juta gitu. Asalkan sama-sama 10 liter dan dalam volume dan dalam gas dan dalam tekanan dan suhu yang sama, itu akan memiliki jumlah molekul yang sama. Walaupun zatnya berbeda-beda, bisa oksigen, nitrogen, CO2, CO dan sebagainya. Asalkan dia volumenya sama, tekanannya sama, lalu suhunya sama, itu akan memiliki jumlah molekul yang sama. Itu menurut hipotesis Avogadro. Dan dia hanya berlaku untuk gas pula, sama kayak Gay-Lussac. Perbandingannya sesuai dengan koefisiennya. Jadi misal 10 liter nitrogen dengan 5 liter oksigen, ya, suhu dan tekanannya sama, itu berarti jumlah molekulnya perbandingannya juga 2:1. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang hukum-hukum dasar? Udah selesai nih. Udah, terima kasih. Sekarang sesi tanya jawab. Silakan kalau mau bertanya. Kita masih ada waktu sedikit lagi lah. Saya mau nanya, Pak. Boleh. Ada contoh yang buat hipotesis Avogadro nggak, Pak? Terus saya masih nggak ngerti. Oke. Di soal Latin kemarin ada nggak soalnya? Yang hipotesis Avogadro. Saya cek dulu ya. Ini saya banyak sih kalau contoh. Ada lagi yang mau bertanya sembari saya nyari soal nih, contoh. Bentar. Oke, ada yang mau bertanya? Yang lain? Selain Malik, Akmal? Nggak ada ya?
Nih, saya nemu nih. Ntar saya nih. Kurang lebih contohnya seperti ini ya. Suatu gas hidrogen sebanyak 2 liter memiliki jumlah molekul sekian. Jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, berapa jumlah molekul 2 liter gas oksigen? Berapa coba jawabannya? A, B, C, D, E? A. A. Ya, sangat gampang ya. Di sini syaratnya sudah terpenuhi. Suhu dan tekanannya sama. Ya kan? Volumenya hidrogen 2 liter. Volumenya si oksigen juga 2 liter. Kalau mereka suhu dan tekanannya sama, volumenya sama, apapun itu gasnya, dia pasti memiliki jumlah molekul yang sama. Ya, itu jawabannya A, karena sama. Terus yang kedua, jawabannya yang mana? D, Pak. Jawabannya? Tahu dah, Pak. Benar. D bukan sih, Pak? D, kenapa D? Kan suhu tekanannya sama. Saya masih nggak ngerti juga, Pak. B, Pak. B. Siapa yang jawab B? Laili. Kenapa Laili jawab B? Karena unsur gas hidrogen di alam kan H2, ditambah unsur oksigen di alam O2, dia disetarain dulu, Pak. Jadi nanti angka koefisiennya jadi 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Nah, karena molekul gas hidrogen di sini 4 kali 10 pangkat 23, terus si koefisien yang dimiliki H ini adalah 2, maka sama aja dong, Pak, sama kayak angka koefisien yang H2O itu. Sama-sama 2 angka koefisiennya. Jadi jawabannya? Iya benar, Pak. Jawabannya yang mana? Benar-benar, Pak. Iya, jadi sebenarnya udah benar caranya ya. Hidrogen bereaksi dengan oksigen menghasilkan uap air. Ini harus kita setarakan dulu. Ini 2, 1, 2. Nah, ini kan diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Berarti udah memenuhi syarat ya. Molekul hidrogennya ini adalah 4 kali 10 pangkat 23. Yang ditanyakan adalah volume uap air. Molekul uap air berapa berarti? Perbandingannya sama. Ini 2, ini 2. Volumenya sama nggak kalau menurut Gay-Lussac? Sama, Pak. Volumenya sama menurut Gay-Lussac. Tekanan dan suhunya sama. Cuma beda zatnya. Berarti jumlah molekulnya sama. 4 kali 10, 23. Iya. Gitu. Mana? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Jadi ini caranya sebenarnya sama kayak Gay-Lussac, hanya saja ini jumlah molekul. Kalau Gay-Lussac kan volume. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Untuk kalian pembahasan soal yang post-test udah saya share belum sih?
Yang post test kan kemarin udah post test kan ya sebelum PTS yang hukum dasar. Kalau belum ya nanti saya share lah. Di situ ada yang tanya itu kalau nggak salah yang air itu. Pak, ini jawabannya ini soalnya salah bukan gitu. Yang tidak bisa membentuk 100 gram air, seperti itu soalnya. Nah, dia berpikir jawabannya harusnya ini gitu. Harusnya yang bisa, bukan yang tidak bisa. Dia lupa ya. Yang tidak bisa itu berarti yang bahan bakarnya kurang. Kalau membentuk lebih dari 100 berarti dia masuk dong, masuk kriteria dong. Bu, yang tidak bisa kan yang bahan bakarnya tidak bisa membentuk 100 gram air. Nah, itu harus cermat dalam memahami soal. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada berarti udah jelas ya, bisa ulang lagi lah ya. Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, saya deh Pak. Saya mau bertanya Pak. Ya silakan Barik. Kalau disuruh nyari perbandingan massa, cuman di soalnya AR unsur yang nggak diketahui, itu bisa nggak Pak? Bisa. Asal ada perbandingan jumlah atom dalam senyawa tersebut. Gitu. Misal ARX dan ARY, misal diketahui ARX dan ARY. Perbandingan jumlah atom X dan Y dalam senyawa itu misal 2:1. Jadi kan berarti bisa dicari perbandingan masanya. Kalau misalnya kayak terkandung unsur B sekian persen, itu pengen nyari perbandingannya tinggal dibandingin persennya Pak. Misalnya Benar. unsur B 30% gitu Pak. Unsur A 70%, berarti 70/30 ya? Iya benar, gitu. Perbandingannya 70/30. Jadi Oke, perbandingan baik, itu tidak selalu perbandingan dengan bulat, bisa aja perbandingannya itu kayak yang disebutkan Barik tadi, persen bentuknya. Gitu. Atau bisa desimal. Misal 2:1 itu bisa aja perbandingannya kan 33% sama 66,67% gitu. Atau 1/3 sama 2/3 segitu. Perbandingannya bisa gitu juga. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama Barit. Ada lagi yang mau bertanya? Apakah soal PTS akan dibahas juga? Soal PTS mungkin akan dibahas, cuman tidak sekarang. Kenapa? Karena ada teman kalian yang belum PTS. Kemarin sakit atau kemarin ada keperluan itu kan. Kalau saya bahas sekarang, ya keenakan dia ya. Gitu. Lagi mau bertanya? Makanya kalian jangan ember. Ceritain soal-soalnya ke teman kalian. Siapa tahu dia belum ngerjain PTS gitu ya. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Tidak ada tugas untuk hari ini, tidak ada post test, dan pertemuan selanjutnya akan bersama Butin. Kalau pertemuan saya selanjutnya nanti akan bahas tentang termokimia. Kita akan bahas termokimia dulu, baru ulangannya di akhir, bilang PAS itu. Itu aja dari saya, jaga kesehatan kalian, kita sama-sama menjaga, biar nanti kalian tanggal 26 Oktober bisa datang ke sekolah juga akhirnya, tidak di kamar lagi sekolahnya. Lalu habis ini jangan lupa isi absennya akan saya kirim di Google Classroom ya. Detik setelah ditutup ini langsung saya kirim absennya. Oke, jangan lupa dicek. Itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung dan telah berpartisipasi aktif. Saya harap nanti ke depannya kalian juga terus berpartisipasi aktif ketika saya bertanya atau seperti apa, biar saya tahu, oh kalian belum pahami di sini kayak gitu. Oke, kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari barusan bermanfaat bagi kita dan bagi orang-orang di sekitar kita. Berdoa menurut agama masing-masing, dipersilakan.
Amin, amin ya rabbal alamin. Dapat dicukupkan. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada kurang dan dari saya. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Jangan lupa absen ya. Saya akan share nih absen. Baik Pak.